kita bicarakan bersama. Ya, silakan. Itu kan sudah saya baca itu ternyata ada bagian pertama bagian ejaannya ada gitu. Tidak lepas dari tulisan saya mulai dari awal. Oleh guru besar. Ini jarak bagian penokohan. Yang ini Bu. Ya karena kalau orang-orang yang umum biasa tahu kan bakpao itu selalu isinya coklat atau bakpao isi kacang hijau. Nah, sedangkan di cerita saya ini itu bercerita tentang pengalaman saya ketika mengalami kegagalan asmara atau saya itu selalu ditolak ketika dulu menembak cewek. Jadi menurut saya bakpao itu tidak hanya manis rasanya tapi juga ada penyesalan dan itu menjadi inspirasi buat saya buat nulis judulnya. Butuh berapa waktu lama untuk membuat buku ini? Kalau buat buku Bakpao Isi Penyesalan sendiri itu 1 tahun karena mengalami beberapa banyak revisi dari guru pendamping saya dan ternyata revisi itu juga cukup banyak. Kemudian, apakah dibebani biaya sendiri untuk mencetak sendiri atau gimana? Ya. Kalau untuk proses penyetakan, karena ini saya itu mengajukan naskah, bukan saya yang membayar perusahaan. Jadi istilahnya saya itu mengikuti seleksi naskah dan saya ini tidak mengeluarkan biaya, malah saya yang dibayar karena itu tadi karena melalui proses seleksi dari sebuah perusahaan produksi buku. Berapa buku yang dicetak? Kalau yang cetakan pertama itu sekitar 2000 buku dan tersebar di daerah Jabodetabek ya. Dan sekarang sudah merambah ke wilayah Jawa Tengah juga, di Jawa Timur juga sudah ada. Dan ini yang terbaru covernya juga udah baru ya, jadi Rahmania, apa yang menarik dari novel karya Dimas ini? Dalam novel ini mengajarkan kita, dalam novel ini tuh bercerita tentang Dimas yang ditolak 9 kali. Tapi si penulis itu tetap semangat dalam mengejar cinta sejatinya. Nah, itu kalau dimasukkan dalam kehidupan kita tuh juga harus kayak seperti itu dalam belajar. Walaupun kita sering gagal berulang kali, tapi kita tetap harus semangat dalam belajar.
Tantangannya tidak terlalu banyak karena saya lihat untuk Dimas itu memang memiliki potensi yang luar biasa. Dia memang sudah sering menulis cerpen, jadi saya hanya tinggal mengedit bagian penulisannya, terutama untuk penataan kalimat, ejaan, dan tanda baca, dan juga mungkin sedikit dari polesan cerita, alur, kemudian penokohannya itu aja yang sebenarnya yang saya sampaikan ke Dimas. Kemudian memotivasi untuk selalu menulis, karena Dimas kadang ya mungkin karena dia juga pengurus OSIS, jadi kesibukan dia mengatur waktu itu yang masih belum dia terapkan gitu. Jadi ketika kegiatan OSISnya itu sedang sibuk di sekolah, mungkin dia menghentikan kegiatannya, tapi pada saat dia sudah ada waktu kemudian melanjutkan penulisan novelnya. Ya, setiap kali untuk konsultasi memang pada saat di sekolah, terutama pada saat pembelajaran itu saya luangkan waktu untuk Dimas untuk konsultasi pada bagian setting, alur, mungkin pada bagian penceritaannya mungkin ada yang tidak pas, kemudian saya arahkan lagi. Terus kemudian untuk dari hasil penjualan itu sebenarnya kontrak atau berapa yang diberikan untuk Dimas itu sendiri dari pihak penerbit? Iya. Nah, karena Dimas itu dikontrak oleh salah satu penerbit selama 8 tahun, dan dia dari kontrak itu sudah mendapatkan 30 juta, tapi dengan syarat dia harus menerbitkan 3 novel. Nah, ini novel pertama sudah terbit, untuk saat ini sedang proses untuk penulisan novel yang kedua, sudah 30% dari penulisannya. Apakah di sekolah ini ada Dimas-Dimas yang lain seperti ini? Iya, saya yakin banyak juga anak-anak dari siswa lain yang memiliki potensi yang bagus, yang luar biasa juga untuk menulis. Nah, ini untuk beberapa waktu besok itu ada kegiatan lomba penulisan cerpen, ini juga sudah saya seleksi, kemudian sudah ada beberapa calon penulis yang saya dapatkan dari anak-anak di kelas 11.